Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat bergabung di webinar LKP Konsultan Indonesia periode ke-52, materi kedua untuk malam hari ini. Untuk kegiatan malam hari ini kami percepat 1 hari yang seharusnya itu besok. Untuk materi untuk Ya. Untuk materi pada malam hari ini berjudul review HPS Market Based Rates yang akan dibawakan oleh narasumber kita Pak Kurniawan Ilyas yang merupakan seorang PPK berkompetensi. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Pak Dr. Kurniawan dipersilakan. Silakan Pak. Oh iya, iya. Kirimkan ya. Bisa share ya. Oh iya. Sudah host. Eh, Baik, terima kasih Pak Daniel. Eh, Malam ini saya coba mengangkat tentang bagaimana sih kita mereview harga perkiraan sendiri market base rate itu sendiri ya. Kalau kita lihat dari kalimatnya, ya, market itu pasar, base rate itu harga dasar, base harga yang paling dasar gitu. Jadi harga pasar yang paling dasar. Jadi review ini tidak hanya kepada APIP ya, bisa juga oleh PPK, oleh Pokja, oleh pihak-pihak saja yang memiliki tanggung jawab atau tugas maupun fungsi melakukan review itu sendiri. HPS Market Based Rates ini adalah HPS ya untuk jenis pengadaan barang, pengadaan website, pengadaan sebuah web. Jadi kalau kita membuat sebuah web yang teknologinya sederhana, ini termasuk jenis pengadaan jasa lainnya. Sedangkan yang teknologi yang kompleks, ya, yang memiliki jaringan, peralatan, yang memiliki kompleksitas sebuah website ini, tentu dia masuk jasa konsultansi. Sedangkan, ya, kalau untuk yang pengadaan website sederhana sebagai sumber informasi yang biasa dipakai website yang domain pemerintah, kita memakai HPS Market Based Rate itu sendiri. Jadi itu yang dipahami. Jadi ini juga terkait baru-baru ini ada OTT di inspektorat itu di sebuah kepulauan yang berkaitan dengan pengadaan website. Sehingga untuk memahami, mendalami, mengetahui harga perkiraan sendiri, ya, bahkan kalau untuk mau menguji ada tidak kerugian keuangan negara dalam pengadaan ini, berarti kita harus lebih paham, lebih dalam mengetahui itu HPS market based rate ini. Gitu. Jadi untuk pengadaan website. Oke, kita masih pembahasan dasar hukumnya, spesifikasi, owner estimate-nya, HPS ini sendiri. Ya. Nah, kalau untuk pengadaan jasa konsultan konstruksi dan konstruksi ini ada 3 ya perhitungannya. Ada metode perhitungan berbasis biaya. Nah, yang kalau berbasis biaya ini akan muncul ini. Biaya langsung personil dan biaya langsung non personil. Nah, ini tidak berkaitan dengan pengadaan website. Ini lebih tepatnya untuk konsultan. Konsultan pengawas. Nah,
Ataupun ini sebagai input base-nya konsultan perencana. Jadi lebih tepatnya juga konsultan MK. Dia berbasis cost bed rates-nya. Artinya apa? Dalam menyusun HPS, kertas kerjanya, pembentuk harganya adalah yang terikat adalah ini. Personel material dan biaya langsung personel. Nah, untuk pengadaan sebuah website, jasa konsultansi pembuatan website yang aplikasi open source ini yang terbuka, ini ya, dia mengikuti metode perhitungan berbasis pasar. Ini ada di Perlem LKPP ya nomor 12 tahun 2021. Gini, gitu ya. Itu kuncinya. Jadi membandingkan biaya untuk menghasilkan keluaran. Jadi membandingkan biaya, jadi keluarannya adalah web, tapi dia membandingkan biaya yang berlaku di pasar, tarif harga yang berlaku di pasar. Sedangkan ini untuk pengadaan yang sifatnya Chromebook. Kalau OS Chromebook ini, kalau Cloud ya, Google Cloud ini ya, yang lagi di sini KPK ini, KPK kan Google Cloud. Ini dia hitungannya dia. Cara menghitungannya. Jadi hati-hati. Cara menghitungkan kerugian negara ataupun perhitungan untuk membentuk harga, dia berbasis keahlian, reputasi, hak eksklusif. Jadi ini ya, kalau menghitung HPS-nya dia ya, misalnya Chromebook ya, Chromebook itu kan operasi sistem ya, materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, periode sebelumnya. Ataupun Google Cloud, pengadaan di Kemendikbud, yang di menterinya adalah Nadiem Makarim. Jadi jangan. Jadi kalau kita mau bicara kerugian keuangan negara, cara menghitungnya ini berbeda. Kalau untuk website ini, kalau ini untuk konsultan pengawas dan konsultan MK, nah, sendiri ya. Jadi itu. Ini untuk ya tadi ya keahlian, reputasi, hak eksklusif yang dimiliki oleh jasa konsultannya. Jadi ini Chromebook itu operasi sistem, termasuk juga Google Cloud yang disidik oleh KPK. Jadi kita harus sebagai mengerti terhadap ini, tentu harus kita melihat bahwa ini ada 3 perbedaan diri ya. Jadi itu konsepnya bahwa untuk menghitung misalnya pengadaan website. Ini dasar hukumnya ya, Perpres 46, Perlem LKPP ya 12 2021 gitu, termasuk juga Perlem LKPP nomor 4 tahun 2024. Tapi kita kembali lagi ya, itu akan berkaitan dengan spesifikasi. Harga itu akan berkaitan dengan spesifikasi. Jadi kalau kita bicara tentang atau kita ingin mengulas, ingin mendalami tentang market based rate ini, tentu kita harus lihat dulu harga, ya di mana harga sumbernya adalah spesifikasi ya, sumbernya dari spesifikasi. Spesifikasi apa yang dibutuhkan. Jadi spesifikasi itu kita bisa survei pengguna akhir. Nah, misalnya nih, di Kabupaten A ada pengadaan website A, B, C, D. Dinas A, Dinas B, Dinas C. Itu pengguna akhir. Atau industrinya, yaitu vendornya atau penyedianya, ahli, instansi pemerintah, dan komunitas ahli pengadaan. Jadi itu ya sumber sertifikasi ya. Kalau ingin kita tahu atau kita ingin jabarkan pengadaan website itu sendiri. Ya. Tuh. Spesifikasi barang dan jasa ini ada 4 ya. Kita ulang lagi, mutu, barang dan jasa, tingkat pelayanan, jumlah dan waktu dan informasi lainnya. Ini spesifikasi. Ada 4. Mutu, ya itu akan terjadi di standarisasi dan lain-lain. Layanan, ya, tingkat pelayanannya, tingkat responnya, spesifikasi jumlah dan waktu, ya jumlah berapa, ukuran atau luas. Gitu.
waktu, berapa masa pelaksanaannya, informasi lainnya, ya bagaimana kita mengakses eh, informasi layanan lainnya. Ya, itu ada 4 spesifikasi. Nah, spesifikasi mutu tadi, ya, ada spesifikasi merek, standarisasi, spesifikasi sampel, teknis, komposisi dan kinerja. Kalau merek ya kita sudah tahu ya, merek A, merek apa ya, Acer, Axio, itu merek. Ada juga spesifikasi standarisasi SNI, ya misalnya SNI untuk beton, misalnya beton K300 itu SNI. Sampel, ya ini berkaitan dengan ketika kita tidak bisa kita sulit mendeskripsikan sebuah spek, sulit menjelaskan secara rinci, secara sistematis atau lengkap, maka kita bisa menggunakan pendekatan spesifikasi sampel. Ini loh Pak, gambarnya contohnya gitu. Spesifikasi teknis, dimensi, toleransi, komposisi ya pengaman obat misalnya, fungsi dan kinerja ya kemampuan sebuah peralatan misalnya. Nah, penyusunan spesifikasi teknis tadi ya, teknis tadi ini teknis, jumlah dan waktu tadi. Spesifikasi teknis ini ada jumlah tadi ya. Ya, jumlah ini bagaimana pola konsumsi gitu. Ya, waktu, jadwal kedatangan, masa pelaksanaan, kebutuhan layanan, spesifikasi layanan, ya, tingkat pelayanan, pelatihan dan teknis, pemeliharaan. Nah, tadi kita market based price ini, kalau dia jasa konsultansi, ada proses inputnya. Ini tadi ya, tenaga ahli, tenaga personil non personil, ada urutannya prosesnya. Tadi ya konsultansi. Ada outputnya. Outputnya laporan, hasil pengujian, gambar detail atau RAB. Itu konsultansi. Kalau pengadaan web yang tidak yang apa ya, yang arsitekturnya sederhana seperti web pemerintah, beda ya web LKPP ya. Web LKPP itu dia termasuk jasa konsultansi karena arsitektur untuk membangun LPS itu sangat kompleks ya, sehingga dia termasuk jasa lainnya, jasa konsultansi. Sedangkan untuk web pemerintah lah, itu web jasa lainnya ya, yang tidak kompleks. Nah, cara menyusunnya market based rate-nya ini untuk pengadaan web ini inputnya ya, barang, orangnya apa, metode yang dipakai, performance-nya bisa tidak tampil. Jadi yang dilihat adalah output. Ya, yang mengikat adalah output. Sesuai tadi definisinya. Sama juga ini, hanya dia ada tenaga ahli. Ini orang. Jadi tidak perlu tenaga ahli ini kalau jasa lainnya untuk membuat web. Biar yang dari sarjana S1 tidak punya misalnya tidak punya SKK, boleh. Gitu ya. Kalau untuk membuat arsitektur LPSC yang sangat kompleks ini LPSC, itu tenaga ahli harus ada. Kalau untuk jasa lain yang membuat web saja, nggak perlu tenaga ahli. Cukup orang yang memiliki kompetensi lah, paling tidak sarjana IT, punya sertifikasi dan lain-lain. Kalau untuk membuat LPSC dia memiliki tenaga ahli yang mendesain struktur dan arsitekturnya sebuah web LPSC itu sendiri. Jadi membedakan ya, kalau pengadaan web itu ada pendekatannya jasa konsultansi, ada pendekatannya jasa lainnya. Tergantung dari inputnya, input base-nya. Kalau input base-nya tenaga ahli, dari konsultansi. Kalau input base-nya tenaga teknis, dia jasa lainnya. Tapi sama-sama melahirkan output, yaitu web itu sendiri. Tapi kalau LPSC yang sangat kompleks ya, sangat kompleks. Beda kalau web biasa. Nah, ini ya, kita lihat ya, bagaimana sih kita menentukan sebuah apa ya, konsep terhadap pasar, market based rate-nya itu sendiri ya.
Bagaimana konsep dasar penentuan harga pasar? Kan yang diminta ini adalah market base rate-nya, harga pasarnya, harga pasar. Pasar apa yang dimaksud ini? Banyak pasar. Level pasar kita ketahui ada 4 tingkatan ya. Level pasar yang disebut SCM, Supply Chain Management, rantai pasok, mulai dari hulu sampai hilir. Ya. Mulai dari raw materialnya, material bahan mentahnya masuk di pabrikan lewat supplier. Jadi sebelum masuk di pabrikan kan ada namanya bahan mentah misalnya. Nah, sebelum sampai bahan mentah, ya ini prakteknya adalah oleh supplier mengirim ke manufaktur atau pabrikan. Pabrikan menjual melalui agennya membentuk distributor. Distributor membentuk reseller atau dropshipper, termasuk juga di tingkat pengecer. Nah, raw material atau material mentah, bahan tidak jadi ya, bahan mentah, begitu berpindah ke, ini tentang harga pasar ya, begitu pindah ke pabrikan, ada namanya supplier. Nah, supplier ini kan harga dari misalnya 1.000, begitu pindah di pabrikan, dia 2.000. Karena kenapa? Supplier ya, butuh biaya, butuh lainnya ya. Dia beli ke masyarakat 1.000, dia jual ke apa namanya, ke pabrikan 2.000. Berarti ada selisih 1.000. Taruhlah begitu. Lalu dari pabrikan turun ke agen. Agen juga kan ada cabang-cabangnya, ada kantornya. Itu dari 2.000 biaya produksi menjadi 3.000, dia jual ke 3.500. 3.000 turun sampai harganya berpotensi 10.000. Yang tadinya ini 1.000. Ya. Akhirnya lari ke konsumen ini adalah 10.000. Karena inilah disebut rantai pasok, supply chain management ya. Kalau bicara rantai pasok ya, itu harganya berbeda-beda. Oke. Nah, konsep penentuan harga pasar ini ada banyak ya. Kita pakai pendekatan permintaan dan penawaran. Di pendekatan ini kita lihat dengan yaitu titik keseimbangan ya, ada titik keseimbangan. Ya. Dengan rumus ya, rumus sederhana keseimbangan pasar, KIDE sama dengan 60 dikurang 2P, P di pasar. P di pasar. Jadi apa artinya? Kalau harga di pasar, ya, ini konsepnya ya, konsep ini penawaran ya, ini orang ekonomi pasti ngerti ini. Kalau harganya di pasar 10 rupiah, 0 rupiah, pasti banyak permintaan ini, 60 orang. Harganya 5.000, pasti 50. Harganya 10.000, 40. Harganya 30.000 untuk misalnya harganya web itu sendiri, pasti sedikit permintaannya. Itu tentang konsep hukum permintaan. Hukum permintaan. Jadi rumusnya adalah KIDE ini 60. Karena kita contoh ya, kita survei contoh 60 dikurang QS adalah 10 ditambah 2P. Itu kita rumusnya. Jadi kita ambil asumsi lah, kita ambil survei data informasi yang kita peroleh di masyarakat ya. Cara membacanya sebelum itu ini kan apa ya, simulasi gitu. Cara membacanya ya, kalau kita bicara grafik ya, bicara grafik, penjelasan grafik ini akan kelihatan ya bahwa titik paling kiri 0 rupiah, paling kiri 0 rupiah, berarti permintaan 60 gitu. 5.000 berarti permintaan ya, ini 5.000. Ini cara bacanya, cara baca kurva ya. Diagram ini ya.
Nah, gini cara bacaan ini. Kalau kita garis-garis ya, kita garis-garis. Jadi sama halnya ya tadi. Kalau kita garis-garis ya, kalau kita buat kurvanya begini ya, ini titik. Nah, kita akan cari titik keseimbangan ini. Besarnya harga. Kita menentukan harga pasar, pendekatan penawaran dan permintaan. Kita harus cari titik keseimbangan. Ah, ya, kita cari titik keseimbangan. Ya tadi ya, kenapa kita tetapkan 30.000? 15 ya, 15.000, permintaan 30, penawaran 30. Ini keseimbangan ini. Ini 15, 30 ya. Ada rumusnya ya. Nanti kita masuk di rumus sendiri. Kurva permintaan ya, garis biru. Ini 30 ya. 30, 25. Ini ya, ini skalanya. Jadi titik keseimbangan di sini. Jadi untuk menentukan harga pasar berdasarkan pendekatan permintaan dan penawaran, kita harus pakai rumus titik keseimbangan. Nah, nanti kita tampilkan rumusnya ya. Gitu. Jadi kita tidak sembarang, gitu. Kita mau pakai apa untuk menentukan harga pasar? Dengan pendekatan permintaan dan penawaran, berarti kita harus lihat titik keseimbangannya. Kita buat grafiknya ini ya. Jadi semakin mahal harga, ya semakin turun permintaan ya. Semakin mahal harga, kan, semakin turun permintaannya, gitu ya. Gitu. Kita peringkat 30.000 ya tadi ya. Jadi 0 unit, harga naik, permintaan turun ya. Jadi begitu ya. Kalau dia naik gitu, kalau kita lihat harga pasar, itu jadi ini pendekatannya harus ada keseimbangan gitu antara permintaan dan penawaran ya. Saya bukakan Excel-nya, saya close dulu. Mana itu ya Daniel ya? Saya harus kirimkan di web. Oh ya deh. Oke. Oke, jadi saya buka berkaitan dengan ini. Mana Excel tadi ya? Ah, ini ya. Jadi itu rumusnya. Jadi pemeriksa ini ya, ini harga survei ya rumusnya. Harga nol, permintaan tinggi ya pasti penawaran yang menjual nol ya. Harga 5.000, wah permintaan 50 gitu. Jadi rumusnya ya tadi ya, misalnya ini kita buat ya, grafiknya aja. Jadi harga keseimbangan pertama disamakan dulu ya, fungsi ini rumusnya, fungsi permintaan. Tadi rumusnya QD sama dengan 60 kurang ya, kurang 2P. Fungsi penawaran QS ini ya, penawaran QS 2 kali P ya. 2P ini ya 2 kali P. Langkahnya disamakan dulu ya. Pertama 60 ya. Tadi kita lihat 60 dikurangi 2P sama dengan 2P ya. Jadi dipindahkan 60 4 ya. 2 kali 4 ya. 2P ini 2P sama dengan 2P adalah 4P ya. Itu rumusnya ya. Kalau bicara desimal jadi 4P. Nah, 60 dipindahkan dari angka ini permintaan dibagi 4. Jadi 15 ya. Kita cari Q-nya ya. QS-nya, QD-nya 60 dibagi 2
30 ya. 30 berarti 30. Gitu. Berarti 15 ya kali 2 30. Jadi kalau bicara penjumlahan itu yang diutamakan adalah perkalian ya. 15 kali 2 dan 30. 30 kurang 6 adalah 30 kurang 60 adalah 30. 30 kurang 60 adalah 30. Nah, jadi titik keseimbangannya ada 15. Titik keseimbangan khusus penawaran ya. Khusus penawaran ya, khusus penawaran, ini keseimbangan P-nya ya. Permintaan keseimbangan keseluruhannya adalah penawaran adalah 30. Itu rumusnya. Jadi kita buat grafik saja ya, kita buat grafik ya. Gampang ya buat grafik. Ini. Muncul. Ya, dari titik keseimbangan ini kita munculkan ya 30 ya. Nah, ini dia. Jadi dia berada di titik silang. Jadi itu untuk rumus permintaan sama dengan penawaran. Nah, gitu ya. Jadi itu konsepnya ya. Sama juga rumus ini ya. Ini tentang keseimbangan ini. Tentang keseimbangan. Oke, kita kembali. Gitu ya. Sama ya parameternya. Tadi penjelasannya. Ini langkahnya. Samakan antara QD sama dengan QS. Langkah-langkahnya ya, gampang. Bisa menyelesaikan saja. Ini lagi. Lalu kita ada lagi metode. Ini lagi metodenya. Yang banyak metodenya nih. Jadi kita tidak boleh gegabah untuk menentukan sebuah harga di sebuah pasar gitu. Ya, gitu. Ada metode biaya plus margin, cost plus pricing. Asik. Jadi ini kita lihat ya, kalau kita lihat statistika, contoh untuk pasar di mana persaingan tidak terlalu ketat. Jadi metode biaya plus margin ini contoh untuk pasar di mana persaingan tidak terlalu ketat. Produsen ingin menjamin keuntungan tetap. Misalnya ini produknya coklat, keju dan lain. Biaya total biayanya 4 ini. Total biaya untuk roti 4.500. Dia kasih markup. Jadi markup itu hati-hati ya. Markup itu dalam pembentukan harga pasar itu bukan kemahalan ya, bukan tipikor ya. Hati-hati itu. Jadi tidak semua disebut markup itu adalah tipikor ya. Jadi hati-hati untuk memahaminya ya. Gitu. Jadi ada biaya markup-nya. Itu kan perhitungan biaya markup. Biaya markup itu ditentukan pertama misalnya dia ingin margin keuntungan. Ini harus ada ini biaya produksi. Ada margin biaya upah tenaga kerja, biaya listrik, itu markup ya. Dan bukan berarti markup itu kemahalan ditinggikan. Itu harga di pasar. Jadi dia harga jual 5.000, 800, 6.000 dan lain-lain. Jadi untuk di mana sendiri ya. Jadi contoh ya biaya markup ya berkaitan dengan itu ya komponen bahan baku tenaga kerja overhead ya. Nih. Jadi kita tidak bisa tentukan secara gegabah ya. Lalu ada juga harga berdasarkan nilai atau persepsi. Wah, itu lagi persepsi. Persepsi konsumen, persepsi pengguna anggaran, persepsi PPK. Misalnya pengadaan sebuah website ya. Ini ya. Jadi pengadaan website ini ya, contohnya jasa desain, persepsi PPK melihat harga. Oh, websitenya si A, si B, si C sama kok. Dia punya arsitekturnya, dia punya fungsi sama kok.
persepsi. Jadi persepsi ini kita tidak bisa salahkan gitu. Ya. Masalahnya botol premium, jasa desain logo, kursus online, kayak contoh khususnya konsultan Indonesia, itu persepsi. Persepsi dari pasar. Oh, ternyata konsultan Indonesia 50.000 3 materi, persepsi pasar, itu masih bisa masih bisa dijangkau. Nah, umpamanya kami kasih naik 100.000, ini masih bisa dijangkau ini. Jadi nilai jual wajarnya ini ya bisa dia 100.000. Jadi persepsi. Jadi fokusnya pada konsumen bukan produsen. Mengukur berapa nilai ya produk inovatif, jasa konsultan, ya software ya. Jadi untuk pengadaan website ini harga harga ditentukan persepsi konsumen, ditentukan pengguna anggaran kok, ditentukan PPK. Jadi bukan berdasarkan biaya langsung, bukan berdasarkan ini. Ya, ini pendekatan permintaan dan penawaran. Jadi persepsi ini rumusnya gitu. Gitu. Jadi itu. Nah, harga juga berdasarkan persaingan. Nah, ini dia persaingan ya. Metode pendapat ditetapkan oleh pesaing ya, pesaing pasar ya. Nah, ini contohnya misalnya perusahaan mengambil salah satu pendekatan ya, harga yang sama ini dengan pesaing at market price. Harga lebih tinggi dari pesaing, above market price. Jika menawarkan lebih tinggi atau harga lebih rendah dari pesaing. Diberi contoh bahwa ya, misalnya kasus satu penetapan sama dengan harga pasar. Misalnya kalau menjual air mineral, harga rata-rata ya kamu bisa menjual 60 ml ya. Harga rata-rata pesaing ini kan aku 4.000, mineralnya 3.800, club 3.500. Gitu. Kita bisa memilih harga tengah. Harga tengah. Dari mineralnya. Atau kita kasih rumus rata-rata ya. Rumus rata-ratanya kan kita tahu ya. 4.000 ditambah ini 4.000 ya. Iya. Harga rata-rata tadi berapa ya harga rata-rata pada dia? Ini saya share dulu. Rata-rata tadi dia harga rata-rata 4.000 ya. Ditambah 3.800 ditambah 3.500 dibagi 3 ya. Berarti harga rata-ratanya 3.700 ya, 3.750 kah atau 3.000 ya, 350 lah. Gitu, harga rata-rata ya. Bisa kita ambil itu, gitu. Itu prinsipnya ya. Jadi ada juga harga lebih tinggi dari perpajakan. Misalnya kamu punya air mineral premium dengan botol eksklusif dengan branding mewah. Harga rata-rata pasar ya 4.000. Ini kan harga produsen ini. Jadi kita pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pemeriksa, PPK tidak bisa kita kendalikan harga. Itu harga produsen. Gitu. Jadi atau harga lebih rendah dari penetrasi atau pesaing. Misalnya kita pemain baru, air mineral, ingin menarik pelanggan, kita kasih turun.
Jadi contoh analisis harga harga pesaing ya, Xiaomi dan lain-lain, spesifikasinya sama, ya kita bisa itu harga rata-rata. Kalau dengan strategi penetapan harga kayak ini ya, smartphone ini, kita menargetkan baru kualitas sama gitu. Menggunakan metode market ini. Tapi ini harus juga disusun oleh PPK. Gitu. Disusun oleh PPK. APM ya, harga rata-rata ya. APM, harga rata-rata ini. Dikurang 10% misalnya. Sedangkan 2000 APM ya, ini ya. Ini APM-nya. Dikurang ini 10%, 2.900. APM ini kan nih, harga rata-rata ya. Harga rata-rata 3 juta ya, 3 juta ya, 3.232, tinggal 333 ya kalau dia rata-rata kan. Kalau di below itu ke bawah ya, above itu atas ya. Jadi dikurangi 10% misalnya, berarti 2.900. Harga di atasnya berarti ditambah ya, berarti 3.500. Itu cara menghitung dengan strategi ini ya, dengan strategi ini. Tapi untuk itu kita minta juga sama PPK gitu. Cara hitungnya dia, kalau dia mau nggak mengambil harga ini ya. Tapi kalau untuk perkara website, jangan ya. Website ini, dia nih ya. Persepsi PPK, tapi juga dia harus melihat ya biaya produksi yang dirasakan oleh PPK lainnya, dinas lainnya, ya. Gitu. Ada juga harga dinamik ya, dinamik ini kita lihat ya. eh, Harga dinamis, strategi penetapannya fleksibel ya. Berdasarkan apa? Kondisi pasar, seperti permintaan penawaran, hari waktu, musim, perilaku pelanggan, ketersediaan stok. Ya. Itu ada dampak untuk menentukan hari kan ada kondisi kondisi waktu pasar namanya. Permintaan penawaran banyak. Waktunya misalnya kalau kita kalau ibu-ibu dia kalau musim bulan itu terang bulan kan harga ikan naik kayak gitu. Karena memang itu karena waktunya gitu. Ketersediaan stoknya sangat sedikit, wah, pasti harganya naik. Nah, harga pesaing, misalnya harga nomor produk, kompetitor menurunkan, dia sisi menurunkan 5% dari harga kompetitor. Itu harga dinamis ya. 5% ini 4.500 ya. Harga normal ini kan 500.000. Harga yang diturunkan 450. Berarti kan diturunkan 0,5% ya. Berarti 45.000, 450 dikali ini ya. 0,9. Gitu ya. Ini berdasarkan misalnya apa ya ini ya, distribusi apa ya, Gojek atau Grab ini, perjalanan, tiket konser dan lain-lain. Ya ini rumus-rumusnya ya, rumus untuk menentukan harga dinamis. Jadi harga itu tidak bisa dipersepsikan oleh pemeriksa, itu persepsinya pasar. Hanya PPK dituntut untuk merumuskan. Jadi tidak bisa menurut pemeriksa, tidak menurut apa, tapi dia harga yang ada di pasar. Jadi kalau marketplace ini ya bisa permintaan, tapi yang untuk pengadaan website ini ya, pengadaan website, persepsi konsumen, persepsi pengguna anggaran. Nah, itu kita konsumen nih. Kita pergi kepada PT Konsultan Indonesia, PT Konsultan Indonesia itu buat website, persepsinya berapa sih kalau di tempatmu? Oh, tempat saya ada sedikit gambarnya, dia punya gambar atau tampilan layarnya bagus, bergerak-gerak, front end-nya bagus, ya bisa 200 juta. Oh, kenapa yang websitenya di dinas lain 100? Iya, tapi persepsi saya bagus. Jadi persepsi itu sifatnya
penilaian subjektif. Jadi tidak bisa kita batasi, namanya persepsi ya. Persepsi. Jadi itu tentang tata cara. Kalau untuk HPS Market Based Rates ini, untuk pengadaan sebuah website, dia tepatnya pengadaan sebuah website ya. Website Market Based Rate. Ya. Kalau apalagi website yang sederhana ya, kalau untuk yang kompleks ini kita persaingan gitu. Apa? Ya. Atau kita pakai biaya plus margin. Ya. Gitu. Gitu. Oke, demikian penjelasan saya. Saya serahkan ke Pak Daniel. Oh, baik Pak. Terima kasih kepada narasumber kita atas pemaparan materinya terkait review HPS Market Based Rates. Kita buka sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa resen ataupun menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Di sini sudah masuk satu penanya dari Pak Anderson. Izin bertanya, Pak, apa saja keterbatasan dan tantangan dalam menggunakan market based rates untuk menentukan HPS? Silakan, Pak. Ya. Sebenarnya kalau bicara tantangan ya, jadi ke market based rate ini sebenarnya ya kalau untuk dia pengadaan website ya, jelasnya pengadaan website. eh, Kalau bicara tantangannya adalah di sini kemampuan, ini kan dia berdasarkan persepsi ya, persepsi. Persepsi pengguna anggaran masing-masing misalnya. Dinas A, Dinas B butuh website A, B, C. Kita tidak edarkan saja surveinya misalnya. Misalnya di front end-nya, gambar depannya sebuah website ini ada sebuah gambar yang bisa bergerak, bisa berbicara kalau kita chat, kalau kita komunikasi, bertanya di sebuah web, apakah secara dia jawab secara otomatis apa yang dimaksud ABC, dia jawab secara ABC. Itu kan persepsi. Jadi persepsi Pak Anderson, Ibu Nurina, Ibu Eka, Pak Bahruni beda-beda melihat konsultan Indonesia. Olehnya itu tetap ada kertas kerja. Misalnya saya buat website, konsultan Indonesia buat website. Bisa jadi berbeda oleh CV lain. Boleh, boleh, tidak masalah. Tapi ada penjelasan secara rinci bahwa ini halaman depannya ini ya. Dia umpamanya back end-nya, ya, bicara database-nya, dia lebih eh, banyak penyimpanannya. Gitu. Storage-nya bagus, cepat, kita mengupload misalnya di sebuah web itu. Jadi tidak masalah. Harga 100 juta, 200 juta, 300 juta, 400 juta, 500 juta. Dalam sebuah web pasti ada perbedaan. Untuknya itu diidentifikasi. Oh, di webnya Dinas Kominfo, dia cuma normal biasa kok. Cuma kita akses berita saja. Oh, di webnya Konsultan Indonesia ada videonya, ada kolom chatnya yang dijawab secara otomatis. Ada gambar bergeraknya, ada setiap detik dia berubah. Itu. Gitu. Jadi intinya dia berdasarkan persepsi, gitu. Tapi harus ada kertas kerjanya. Gitu. Kalau bicara HPS market bad rates-nya itu, karena di situ lebih menekankan persepsi, tapi persepsi itu tetap harus didukung dengan kertas kerja, bukti bahwa kita sudah melakukan survei, bertanya bahwa persepsi saudara websitenya ABC ini berapa angkanya. Itu yang terbentuk di pasar. Demikian penjelasan Pak Anderson. Ya, makasih Pak. Baik. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya atau mau berdiskusi langsung?
sama narasumber kita pada malam hari ini, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, bisa langsung open Silakan Ibu mic-nya. Eka, Pak Bahru nih, Pak Saleh. Silakan Pak Saleh. Mungkin Pak Saleh Open mic pengalaman Pak, ya. memeriksa web. Jadi eh, silakan Pak Saleh. Baik Pak, Iya Pak. kalau dia berdasarkan persepsi Pak, itu kan bisa saja nanti berbeda persepsi antara pemeriksa dengan persepsi dari pengguna anggaran. Nah, itu bagaimana nanti Pak? Kalau nanti pada saat pemeriksaan itu kita terjadilah perbedaan persepsi antara Pemeriksa. pengguna dengan pemeriksa. Ya. Itu Pak. Jadi tadi saya perkuat penjelasan saya bahwa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, kuasa pengguna anggaran harus mengedarkan survei dalam bentuk kertas kerja. Kalau saya bandingkan websitenya Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, Inspektorat, ini, oh ya, yang Dinas Kominfo ada gambar bergeraknya, ada kolom chatnya yang secara otomatis menjawab. Nah, kalau Dinas Kesehatan, oh cuma normal, cuma biasa, gitu. Jadi nanti akan dijawab. Jadi kita sebagai pengguna anggaran, umpamanya saya Dinas Pendidikan, serahkan sepenuhnya persepsi kepada mereka, gitu. Karena dia sebagai konsumen juga, konsumen yang sudah menikmati. Makanya dalam penjelasan saya tadi itu disebut pengguna akhir. Nah, jadi untuk menentukan speknya nanti, ini Pak, untuk menentukan spek ini kita lihat ini pengguna akhir. Dia persepsi pengguna akhir, gitu. Karena kita pengguna akhir sebagai konsumen yang sudah menikmati websitenya Inspektorat, di Dinas Kominfo, tapi kita ingin membuatnya di Dinas di Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Pendidikan, ya persepsi mereka, gitu. Jadi kita tidak intervensi, berapa harganya ya, kok atur ya di kertas kerja, serahkan semua, beri kemerdekaan mereka untuk mengisi. Itu persepsi konsumen, kita konsumen. Asal jangan kita campur tangan, Pak, kok isi, Bapak isi ya 500 juta ya. Tidak, serahkan. Dengan kita menyusun spesifikasi, umpamanya di halaman depan ini. Ya, di halaman depan front end-nya itu di tampilan di webnya Dinas Kominfo, oh iya, ada kelebihannya dia. Ya, dia kelebihannya bisa ada kolom chat untuk meminta informasi, dan di situ dia langsung membalas di situ. Oh, di Dinas Kesehatan dia ada, bisa diakses videonya gitu, bergerak itu kan banyak kita. Itu saja kita susun. Kita minta persepsi. Kita jadi persepsi melihat konsultan Indonesia atau melihat masing-masing orang berbeda dari sudut pandangnya. Tapi kita tidak boleh campur tangan untuk mengatur harga. Silakan mereka. Gitu. Baru kita tentukanlah berapa harga yang itu, ya HPS-nya itu sendiri, gitu. Tapi memang kalau untuk website itu memang sama tadi ya, khusus berkaitan dengan ini ya, yang jadi masalah ini, yang jadi masalah HPS. Iya. Ini ya. Kayak ini apalagi ini tidak bisa ini apalagi ini ya. Kalau kayak kemarin ya, yang Chromebook ya, ada materi saya Chromebook ini berdasarkan keahlian orang membuat Chromebook sebagai operating system, dibilang kemahalan tidak bisa, dibilang kemahalan. Kecuali laptopnya, ya kan laptop di Chromebook itu kan masing-masing laptop ada Axio, ada Acer, boleh. Tapi Chromebook itu adalah OS, operating system. Ada materi saya bulan lalu di YouTube ya. Apalagi kalau Google Cloud, hati-hati nih, ini aplikasi ini reputasi hak eksklusifnya Google.
Chromebook ini hak eksklusifnya Google. Nggak bisa diukur dengan berbasis Windows OS-nya. Nah, Google Cloud, ya Google Cloud ya pengadaan Google Cloud ini yang disidik KPK ini adalah dia membandingkan dengan apa? Terabox. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa kalah Google karena penyimpanannya dia lebih besar. Semua akan di apa di cloud computingnya di Google semua. Gitu. Apalagi Google Cloud gitu. Jadi kalau mau hitung kerugian negara, hati-hati nih karena dia basisnya di sini nih. Metode perhitungan berdasarkan keahlian. Keahliannya Google Cloud itu, kelebihannya dari Google lain. Semua kan cloud kita kayak Drive, itu kan ke Google. Tapi dia ada batasannya, 15 giga. Ya kan gitu. Semua lari ke Google semua. Untuk berbasis cloud ya, cloud, Google Cloud. Artinya penyimpanan awan, penyimpanan di dunia maya. Jadi kalau bicara kerugian negara, hati-hati mereka ada nih. Tidak segampang menghitung berdasarkan ini. Jadi ukurannya ini berdasarkan pendapat tadi ini. Ini komisi operasional dan pengguna akhir. Nggak boleh pakai harga ini ya. Kalau menghitung karena Google Cloud atau Chromebook ini tenaga ahli yang ada di dalam Google. Pendapatnya dia bagaimana? Nggak bisa mengambil ada pemerintah. Karena ini sifatnya harga berbasis profesional atau hak eksklusif. Jadi kan penjelasannya. Demikian Pak Daneng. Oh ya, siap. Masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Dipersilakan. Biasanya Ibu Rina ini, tapi Ibu Rina lagi Lagi nih. tidak fit katanya. Lagi sakit ini suhu. Mungkin kebanyakan kerja ya. Oke. Bagaimana, Bapak Ibu? Satu lagi Pak. Silakan Pak. Izin, Pak. Pak Saleh. Satu lagi Pak. Silakan Pak Saleh. Jadi kalau kita artinya kita bisa dapat membandingkan nilai dengan pekerjaan terdahulu dengan yang sama. Pekerjaan yang sama dengan yang terdahulu. Artinya begini, misalnya kerja terdahulu 200 juta dengan pekerjaan yang sama, dengan yang mirip yang sama gitu. Kita temukan misalnya pekerjaan yang lainnya itu dengan yang sama pada tempat yang lain misalnya 300 gitu, 300 juta. Selisihnya itu bisa nggak kita jadikan justifikasi mengenai markup kelebihan harganya itu, Pak? Makasih, Pak. Ya, tadi ya. Tapi intinya kita menghitung persepsi di tahun yang sama ya. Di Jangan tahun tahun yang lalu. sama, Pak. Ya. Iya, kalau tahun lalu berbeda Pak. Pasti. Artinya makanya kita membuat kertas kerja di tahun berapa saudara mengadakan web A. Oh, di tahun 2000. Kalau di tahun 2000 untuk mengupgrade, buat saya pertanyaan di survei, kalau mau mengupgrade itu atau menaikkan kapasitas ataupun tampilan tahun 2025, berapa pikiran saudara nih? Kayak begitu. Tapi jangan kita intervensi. Biarkan dia merdeka menentukan pikirannya. Kalau dia 200 nih, 2024. Tiba-tiba kita survei 2025, kan HPS itu kan 28 hari sebelum pemasukan penawaran kan atau prakualifikasi. Jadi 2024 200 juta, tiba-tiba kita kasih survei. Aplikasi saudara web ini 200 juta. Nah, kalau di tahun 2025 Anda saudara mengupgrade atau membuat baru berapa? Kita kasih 500, silakan. Itu kan persepsi. Makanya bahasa di peraturan LKPP, saya bilang lagi, ini pengguna akhir Pak. Untuk modifikasi spek ini kan akhir. Makanya dia disebut akhir. Ditambah lagi, ini kan tidak ada di buku ini. Ini tidak ada di aturannya disebutkan ini.
Ini ada di peraturan LKPP nomor 12 2001. Aturannya disebutkan ini. Membandingkan biaya untuk menghasilkan keluaran harga pasar. Tapi pasar yang dimaksud ternyata di kamus untuk menghitung ini bukan pada penawaran dan permintaan hukum pasar, tapi dia berdasarkan persepsi atau nilai konsumen. Jasa profesional konsultan software. Ini kalau masuk perkerajaan Nadine ini kan ini persepsi ini. Kemendikbud software. Itu yang basic yang dan ini memang tidak ada di aturan, tapi ini pendalaman saya mengapa saya kan kebetulan advisor di LKPP ya. Advisor di LKPP, kenapa LKPP menyusun berdasarkan ini tadi. Setelah saya dalami, kenapa market based rate? Kenapa bukan cost based rate? Ya, cost based rate ini kan konsultan pengawas, ya, konsultan MK. Jadi sedangkan konsultan perencana dia ini sebagai input base-nya. Kalau konsultan perencana ini input base-nya. Kalau konsultan pengawas ini sebagai output base. Ya, konsultan pengawas dengan konsultan MK ini output base-nya. Kalau konsultan perencana ini input base, dasar pembentuk harga. Sedangkan kalau konsultan pengawas dan MK ini adalah output base. Makanya dia muncul di dalam RAB. Dia langsung langsung. Kalau konsultan perencana tidak ada muncul ini. Dia berdasarkan output base. Demikian penjelasannya. Makasih, Pak. Ya, makasih. Baik, Pak. Apakah masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Cukup mungkin. Cukup, baik. Masih ada yang mau disampaikan, Pak, sebagai penutup? Itu ya mungkin teman-teman lebih banyak kebanyakan dari pemeriksa ya. Pak Salih pemeriksa ya. Iya, benar, Pak. Jadi memang masing-masing pemeriksa beda ya. Saya dulu dari auditor juga, karena saya masuk di struktural sehingga sifat fungsional saya hilang gitu. Ya, jadi tapi yang pasti adalah berangkat dari itu tadi ya, semua ada ukuran-ukurannya untuk memahami terhadap bagaimana mereview itu gitu. Jadi base just profesionalnya ada di level bagaimana menerjemahkan tadi aturan yang sudah dibuat di peraturan LKPP. Nah, khusus website sudah pasti dia menggunakan market based rate gitu. Lebih khusus dia berdasarkan persepsi. Jadi tidak bisa. Jadi ada pihak yang meminta saya bisa tidak diukur itu kerugian negara pengadaan website, tidak bisa. Kecuali PPK-nya tidak berdasarkan persepsi konsumen. Itu saja yang bisa saya sajikan. Terima kasih sudah. Baik. Saya ucapkan banyak terima kasih lagi kembali kepada narasumber kita, Pak Dr. Kurniawan, untuk pemaparan materinya pada malam hari ini. Dan juga terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah bertanya maupun yang telah hadir menyaksikan. Terima kasih banyak. Mungkin kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.